Tubuh tinggi besar itu ambruk di ambang pintu. Pingsan, tak sadarkan diri. Tak lama setelah dahinya dicium botol sabun. Sheva terkesiap. Beberapa detik lamanya ia hanya diam. Ia terkejut kembali refleks melempar, saking takutnya karena ada yang melihatnya mandi. Tangannya bergetar. Ia bingung harus apa. Tenang Sheva, tenang. Ujarnya mencoba menenangkan diri. Lalu segera ia membilas tubuhnya dengan air. Asal saja. Yang penting busanya hilang. Atshan mencoba melihat apa yang dilakukan oleh istrinya dan netra abunya melotot saat mendapati Sheva mandi di depannya. Namun ia buru-buru terpejam lagi. Duh. Gue dosa gak ya? Tapi kan istri gue sendiri. Kalau dilihat, takut bintitan. Tapi kalau gak dilihat, mubazir. Mubazir sifatnya setan. Akhirnya, karena tidak mau mengikuti sifat setan, Atshan tak mau mubazir melewatkan pemandangan bidadari tanah Jawa yang sedang mandi. Tapi kan tidak boleh terang-terangan. Nanti dilempar gagang sower. Pakai cara jakat taruk saja. Ya, mengintip. Sheva mengguyur tubuhnya di bawah pancuran air. Hanya beberapa saat saja. Lalu segera memakai handuk. Agar cepat menolong Atshan. Cara Sheva memakai handuk dengan menghadapnya itulah yang membuat Atshan panas dingin. Sheva, sempurna. Atshan kesulitan menelan salivanya sendiri karena takut lehernya bergerak dan Sheva curiga. Tragis sekali nasibnya bukan? Hanya ingin melihat tubuh polos istrinya saja, ia harus berakting. Di saat banyak gadis yang suka rela melempar tubuh mereka padanya. Ia hanya berharap agar Little Atshan-nya tidak bangun. Kalau itu terjadi, mau ditaruh di mana mukanya? Sheva yang masih panik meski sudah memakai handuk lalu berjongkok dengan wajah Atshan. Bangun, bangun. Berkali-kali pipi itu ditepuk-tepuk oleh Sheva. Aduh, kok enggak mau bangun-bangun sih? Ucapnya panik. Bangun, bangun. Sheva coba berdiri lalu menarik kedua kaki Atshan mencoba menyeretnya. Tapi ia tak bisa dan terjatuh. Kebanyakan dosa ini sih. Berat banget. Gerutu si cantik ini. Sejenak Sheva melihat sesuatu di pangkal kedua kaki suaminya. Wajahnya bersemu merah kemudian berpaling ke arah yang lain. Mencoba mengusir bayangan tak layak dibayangkan. Kebetulan netra coklatnya menangkap sebuah minyak kayu putih yang ditaruh di meja rias. Langsung saja ia bangun dan setengah berlari mengambil botol berwarna hijau itu. Kemudian membuka tutupnya sambil menuju ke arah Atshan yang masih tak sadarkan diri. Berjongkok kembali dekat kepala Atshan. Nahas, karena saking paniknya, minyak kayu putih yang seharusnya hanya cukup ia tekan sedikit, ia tekan dengan sepenuh tenaga hingga minyak itu pun terkena hidung dan bibir Atshan. Uhuk, uhuk, uhuk. Atshan bangun karena tak tahan dengan rasa perih di bawah hidung dan bibirnya. Bahkan beberapa tetes masuk ke mulut. Aduh, kamu gak apa-apa? Tanya Sheva lebih panik dari yang tadi. Atshan duduk masih terbatuk dan menyeka minyak itu dari bibir dan hidungnya. Mau minum? Iya, mau minum. Tanya Sheva lagi. Atshan menggelengkan kepala, menghirup nafas sebanyaknya. Enggak usah. Tapi kamu gak apa-apa. Kembali pria itu menggelengkan kepala. Mencoba tersenyum lirih. Netra abunya berkaca. Gak apa-apa. Andai masih ada hukuman lain, aku masih kuat nerima kok. Asal dapat maaf dari kamu. Sheva terdiam beberapa saat sebelum menjawab ucapan suaminya. Aku gak pernah bermaksud menghukum. Aku refleks gak sengaja tadi. Abis kamu buka pintu kamar mandi langsung aja. Aku pikir orang lain. Siapa berani masuk kamar kita? Tanya Atshan lembut. Wajahnya sangat memelas membuat Sheva makin tak tega padanya. Aku minta maaf ya, ucap Sheva tulus dan jujur. Terlihat sekali kalau dia merasa bersalah. Hingga ia mau menangis saja. Dia merasa kalau sangat keterlaluan setelah menamparkan Atshan kemarin,
Kini ia melempar dengan botol ke dahinya meski tak berbekas, namun berhasil membuat pria itu tak sadarkan diri untuk beberapa saat. Padahal suaminya tak sengaja masuk dan melihatnya mandi. Perasaan bersalahnya pun makin menjadi saat dia menumpahkan minyak kayu putih. Pasti terasa sangat perih. Jangan minta maaf. Kamu sama sekali gak salah. Jangan nangis, ucap Atshan. Boleh, aku hapus air mata kamu. Lagi, Seva tertegun. Bulir bening itu jatuh menyusuri pipi halusnya. Atshan benar-benar mencoba menepati janji dengan selalu minta izin menyentuhnya bahkan hanya untuk sekedar menghapus air mata saja. Boleh. Tanyanya lagi. Aku, trauma bikin kamu nangis. Tolong, jangan nangis lagi. Boleh. Atshan tersenyum saat Seva mengangguk. Ia ulurkan jemari lalu perlahan menghapus air mata itu. Aku udah janji gak akan bikin kamu nangis lagi. Lama kedua pandangan mereka saling memaku. Keduanya berkutat dalam pikiran masing-masing. Bagi Seva, Atshan terlihat lebih manusiawi jika bersikap manis seperti ini. Sangat jauh berbeda saat dia memaksanya beberapa waktu yang lalu, di mana dia terlihat sangat menyeramkan. Atshan sendiri merasa terenyuh karena Seva tak trauma lagi dengan sentuhannya. Betapa bejatnya ia dulu sampai merusak gadis ini. Andai malam itu tidak terjadi, mungkin Seva masih tetap adik angkatnya. Masih tetap Seva yang menyebalkan dan selalu mengajak berdebat. Jarak keduanya sangat dekat. Atshan tenggelam dalam keindahan netra coklat itu. Indah dan tajam. Ia sudah lama sadar kalau memang Seva secantik ini, meski Seva tak terlalu tinggi. Tinggi Seva hanya sekitaran dadanya saja. Tapi Atshan maklum karena Seva tidak tumbuh ke atas, melainkan ke dada dan bagian belakangnya. Bisa bangun. Bisa bangun. Ulang Seva. Atshan refleks menutupi bagian pusat dirinya dengan tangan. Maaf. Ini naluri laki-laki kalau pagi. Iya, bisa. Seva melongo dan wajahnya memerah. Langsung bangun dari duduknya. Maksud aku, kamu bisa bangun. Berdiri. Maksudnya. Iya bangun. Ucap Seva frustrasi mengatakan kata bangun yang dimaksudnya. Seva yang kesal karena Atshan menatapnya intens, berdecak sambil menghentakkan kaki dan berjalan masuk ke ruang ganti pakaian. Setelah Seva tak terlihat, Atshan terkekeh merasa konyol harus berpura-pura pingsan. Seva memang gadis yang lucu dan ceria sebelum ia hancurkan. Semoga ia bisa mengembalikan senyum dan keceriaan itu. Ini kopinya Mas, ucap Viana menaruh kopi hitam di meja kerja suaminya. Arik menoleh sebentar pada sang istri. Makasih Ma. Tersenyum lalu fokus kembali ke layar laptopnya. Viana memperhatikan wajah suaminya. Nampak sangat serius. Jiwa isengnya lalu muncul. Menarik kacamata yang dipakai Arik. Pekik Arik. Serius banget sih Mas. Lagi ambil libur juga. Kok masih kerja? Arik menghembuskan nafas kasarnya lalu bersandar pada sandaran kursi. Mas cuma periksa file yang dikirim Tama, asistennya Atshan. Supaya langsung beres waktu Atshan masuk besok. Besok, Atshan balik lagi ke kantor jadinya. Iya. Abisnya, Mas kesel dia pinjam uang Mas terus. Tawa Viana pun tak bisa ditahan. Ia ingat tadi pagi Atshan kekeh mengantar istrinya ke pasar untuk belanja tapi dia meminjam uang Arik untuk memberi uang belanja pada istrinya. Viana kasihan juga sebenarnya. Akhirnya ia minta Arik memberi Atshan uang. Sebelum Arash dan Lingga datang untuk sarapan dan meledeknya. Punya anak udah nikah tapi gak kerja rasanya tuh kesel kan, Sama aja semua biaya rumah tangganya kita yang nanggung. Kalau dihitung-hitung hutang si abang sama kita, lebih dari 500 juta sama resepsi kemarin. Keenakan dia kalau gak kerja. Mendingan papa suruh aja dia balik ke kantor. Cari uang sendiri. Viana masih tersenyum. Dengan manjanya, ia duduk di pangkuan sang suami.
Ia kalungkan tangan kiri pada bahu suaminya lalu tangan kanan meraba wajah Arik yang ditumbuhi jenggot lebat itu. Mas itu bukan kesel. Cuma mau membuat Atshan punya harga diri di depan istrinya, ucap Fiana. Dan Arik selalu kagum akan pemikiran istri cantiknya yang tidak pernah salah ini. Ia memeluk pinggang Fiana mencium bibirnya sebelum bicara lagi. Ya. Biar dia belajar mengelola uang dan hanya fokus untuk rumah tangganya aja. Semoga di lembar baru kehidupan dari yang sekarang dia juga menjadi pribadi baru. Menghindari hubungan toksik yang bukan hanya menghancurkan dia tapi juga keluarga kita. Gaji yang akan didapat, nggak sebesar dulu lagi. Sesuai dengan kebijakan kantor. Aku setuju mas. Biar kita lihat, gimana Atshan merubah diri dengan menikahi Seva. Lingkungan yang baik akan merubahnya menjadi baik kan? Seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka akan ikut jadi wangi. Sedangkan orang yang bergaul dengan pandai besi, dia akan terkena percikan apinya. Arik mengangguk setuju dengan pernyataan Fiana. Semua hal di dunia ini, menganut sistem timbal balik you. Baik kata-kata kasar, kata-kata baik atau perbuatan buruk perbuatan baik, akan kembali pada si pembuat. Fiana terharu dengan ucapan suaminya. Manis asam pahit kehidupan, sudah mereka terima bagaimana rasanya. Semoga, ini adalah awal dari kebahagiaan keluarga kita ya mas. Amin. Hati senang walaupun tak punya uang. Pernah mendengar sebait lagu tersebut? Jika pernah, tolong jangan nyanyikan di depan pria berdarah Batak campur Italia ini sekarang. Karena dengan lantang dia akan menjawab, bohong. Apa senangnya tidak punya uang? Dia tak bekerja tidak bisa menghasilkan uang jangankan untuk memberi uang belanja pada istrinya untuk membeli permen saja dia tidak punya uang. Semuanya di dunia ini memang tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi kalau tak ada uang, rasanya seperti odading mang obeh. Ak asteris eng banget. Bagaimana bisa roda dunia berputar begitu cepat? Bulan kemarin dia adalah seorang bos dengan penghasilan yang membuat Indra Benz saja, kicep padanya. Iya dong. Indra Benz itu kan gelar sultannya bohongan. Kalau Atshan, ia berdarah biru sejak dalam kandungan. Tapi sekarang, bangsawan Italia ini harus pinjam uang demi memberi uang belanja yang pertama kali untuk istrinya. Walau ada sedikit drama ketika meminjam uang. Berapa bang? 100 juta pak. Arik mengangkat satu alisnya agak terkejut dengan permintaan Atshan. Kenapa pak? Kebanyakan. Ini kan buat 1 bulan. Sepatu pacar kamu aja masih lebih mahal bang. Gak malu? Atshan down langsung jika sudah disindir ayahnya. Andai ada lomba hajar mental, dijamin ayahnya tersayang ini akan jadi pemenang. Nanti aku ganti pak. Haruslah. Nggak boleh lama-lama ngutangnya. Apalagi pura-pura lupa. Pak, jangan bilang papa kejam. Di mana kamu bisa minjem uang 100 juta langsung cair saat itu juga? Baik loh papa ini. Kalau kamu pinjam uang ke bank, perlu disurvei dulu bang. Lama. Ya Tuhan. Atshan ingin menangis rasanya. Jika ingat drama tadi pagi. Kok nangis? Dia betulan nangis ya. Atshan yang duduk menunggu di depan pasar, langsung menghapus air matanya saat ditegur oleh seorang ibu-ibu seumuran Widya. Atshan tak ikut mengantar Seva masuk ke dalam pasar hadirin. Ia lebih suka menunggu depan pasar. Dekat toko-toko kosmetik dan sembako. Maklum, anak sultan. Pasar tradisional masih belum bersahabat dengannya. Enggak nangis kok nek, jawabnya sopan pada si nenek. Sepi orderan ya tong? Iya. Tanya Atshan tak mengerti. Nih. Emak kasih kerjaan, ucap si nenek berpakaian kebaya zaman dulu itu sambil memberikan 2 plastik besar barang belanjaannya yang berisi dagangan jajanan warung pada Atshan. Atshan melihat 2 plastik besar yang berpindah ke tangannya itu sambil tak mengerti. Namun, tak lama ia paham kalau si nenek minta dibantu dibawakan barang belanjaannya. Oh, mari nek, saya bantu. Di mana mobilnya?
Cek kagak pakai mobil. Pakai angkot emak mah. Oh, oke. Ayo saya antar ke tempat angkot. Sambil senyum, Atshan pun berjalan mengikuti si nenek ke tempat angkot. Lumayan jauh. Atshan jadi teringat neneknya. Widya, Adriana serta Yana. Andai nasib si nenek ini sebaik neneknya, tentu dia tidak akan bersusah payah masih berjualan di usia senjanya. Atshan langsung memohon ampun pada Tuhan karena menyia-nyiakan kejayaan yang sempat dititipkan ke tangannya di saat banyak orang tak seberuntung dirinya. Nah, udah Tong. Sampai sini aja. Sini. Iya. Atshan pun memasukkan 2 plastik besar itu ke dalam angkot. Sebelumnya dia permisi pada penumpang yang sudah berada di dalam. Perawakan Atshan dengan wajah bule, tinggi, tampan, membuat ibu-ibu di dalam angkot berkomentar. Duh, kok tadi pas saya keluar dari pasar, abang gak ada? Kan saya mau dibawain barangnya sama abang. Atshan hanya tersenyum membiarkan si nenek masuk ke dalam angkot dan memastikan ia duduk nyaman. Karena kebagian duduk persis di tepi pintu. Rezeki emak ini mah, ucap si nenek yang dibalas tawa canda penumpang lain. Saya permisi ya Nek. Hati-hati di jalan. Tar dulu. Atshan berhenti kemudian memperhatikan si nenek mengambil sesuatu dari dalam dompetnya, rupanya uang senilai 10.000. Nih, ujarnya menyodorkan uang itu pada Atshan. Atshan yang tak mengerti, hanya diam saja. Ini, ambil. Atshan pun menerima uang itu masih tak mengerti. Biasanya mama cuman ngasih 5.000 sama anak-anak yang suka bantuin angkat barang. Tapi karena abangnya ganteng, emak kasih bonus dah. Atshan melotot tak percaya. Jadi, dia disangka tukang angkat barang. Setelah sekitar 30 menit Seva menunggu di depan mobilnya di tempat parkir, barulah ia melihat Atshan datang sambil berlari ke arahnya. Tampak ngos-ngosan, Atshan tersenyum menemui Seva. Nampak ia menyembunyikan sesuatu di balik punggung. Kok nunggu di sini? Aku cari di depan pasar nggak ada, tanya Atshan. Tadi kamu gak ada di sana. Jadi aku kesini, jawab Seva tak berekspresi berlebihan. Atshan tersenyum baru ingat kalau tadi dia mengantarkan si nenek. Oh, aku beli ini tadi. Ia pun menarik tangannya, ternyata yang dia sembunyikan di balik punggung adalah gulali berwarna pink yang dibungkus plastik. Gulali? Iya. Buat kamu. Atshan memberikannya bak seorang pria memberi bunga mawar merah pada kekasihnya. Atshan berdebar takut kalau Seva menolaknya lagi seperti saat ia memberi bunga di Surabaya. Tapi senyumnya terkembang ketika Seva mengambil gulali tersebut. Makasih. Cobain deh. Pasti rasanya manis. Ya, gulali emang manis. Tambah manis rasanya. Karena untuk pertama kali aku beli dari hasil kerja kerasku sendiri tanpa fasilitas lubis, ucapnya bangga.